Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bisa hidup hari ini, itu semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala yang Kau berikan pada kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan pada kami, Tuhan. Sekarang kami menyembah-Mu, sekarang kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat segala yang Kau beri Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, mari saat ini saya ajak untuk mengangkat kedua tangan kita. Sama-sama kita katakan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Hanya anugerahmu buat hidupku sekarang. Ku kan memujimu selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan atau pendengar yang saya kasihi. Pada kesempatan ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah ayat dari kitab suci. Untuk itu lebih dulu kita mohon pimpinan dari Tuhan supaya Tuhan akan memberikan kita hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, hamba menaikkan syukur dan terima kasih sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada kesempatan ini Tuhan, berilah kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, supaya dengan merenungkan kami bisa ditingkatkan kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, marilah kita membuka di dalam surat Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat 8 dan 9. Kolose pasal 2 ayat 8 dan 9 ya. Saya bacakan ya saudara. Saudara dengarkan baik-baik sehingga saudara bisa merenungkan dengan baik firman Tuhan ini ya. Dikatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi
tidak menurut Kristus. 9 dikatakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, saudara-saudara, ayat ini sebetulnya agak sulit, tetapi juga tidak begitu sulit untuk dijelaskan ya saudara. Dikatakan di sini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah. Di dalam terjemahan lain itu dikatakan, yaitu sadarlah dan waspadalah. Saya mulai dengan sadarlah dan waspadalah. Saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita diminta oleh firman Tuhan, yaitu sadar dan waspada atau hati-hati. Ya. Kata hati-hati itu suatu ringkasan dari kesadaran dan kewaspadaan. Saudara, berbicara tentang hati-hati atau kesadaran dan kewaspadaan, tidak ada orang yang tidak hati-hati. Semua orang hati-hati. Ya, saudara. Tidak ada orang yang tidak hati-hati. Tidak ada orang yang tidak sadar dan waspada. Semua sadar. Kecuali orang yang ada gangguan jiwa. Ya. Orang yang ada gangguan jiwa, dia sulit untuk sadar dan waspada, sulit untuk hati-hati, sebab dia ada gangguan jiwa. Tetapi kita yang merasakan, ya, tidak ada gangguan jiwa, pikiran kita bagus, ya, dan pikiran yang bagus dibutuhkan kesadaran dan kewaspadaan. Mungkin saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, saudara itu sadar dan saudara itu waspada. Upamanya waktu malam saudara mau tidur, saudara sadar bahwa pada malam hari ini seringkali ada gangguan pencurian. Ya, saudara sadar. Dan saudara mesti menutup pintu. Ya,
semua pintu jendela ditutup dari dalam supaya tidak bisa dibuka dari luar. Si pencuri itu, saudara, ya, pencuri itu yang akan masuk rumah, dia juga sadar, dia waspada. Kalau dia tidak sadar dan waspada, kalau ketahuan dia pasti mati, saudara. Ya, dia sadar dan waspada. Lantas apa yang dimaksudkan sadar dan waspada di dalam Tuhan? Ya, perhatikan, saudara. Ya. Di dalam Tuhan itu, Tuhan menghendaki kehidupan rohani kita itu terus tumbuh. Ya, kehidupan rohani itu kita terus berkembang. Nah, di dalam perkembangan kehidupan rohani itu, banyak rintangan, saudara. Ya, banyak rintangan. Di sini disebut ajaran-ajaran sesat. Banyak ajaran itu mengajarkan yang mengatakan ini ajaran yang paling baik. Ya. Tetapi membutuhkan kesadaran rohani. Ya. Sampai di mana ajaran yang baik itu. Ya. Kalau tidak mempunyai kesadaran rohani, kita boleh terpengaruh oleh ajaran itu memang baik, kenyataannya memang baik. Tetapi kita tidak tahu kalau itu menyesatkan. Ya. Kalau itu menyesatkan kita tidak tahu. Oleh sebab itu tadi saya katakan sadar dan waspada dalam kehidupan rohani supaya terus bertumbuh. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang sadar dan waspada dalam bentuk yang rohani, itu pun kita mengalami kesulitan. Kita mau mengikuti akan ajaran Alkitab. Ya. Kita mau mengikuti ajaran Yesus Kristus. Tetapi kita ini tidak kuat menghadapi tantangan-tantangan dari kuasa kegelapan yang selalu ingin mengacaukan kehidupan rohani kita. Ya? Dan kita tidak mampu mengatasi. Tetapi saudara, selalu saya katakan, Roh Kudus itu penolong. Oh saudara, jangan kita lupa, saudara. Roh Kudus itu penolong. Tuhan mengirimkan Roh Kudus itu untuk menolong kita mengerti sampai di mana kesadaran rohani kita ini. Ya, saudara. Kalau sering saya katakan sulit, memang sulit.
tetapi sebetulnya tidak sulit. Yang penting, saudara, kita bisa katakan pada Allah Roh Kudus, tolonglah saya. Kata-kata tolonglah saya itu jangan lahir dengan kehendak diri sendiri yang kuat, tetapi lahir dari iman yang kuat, saudara. Ya, iman yang kuat. Sebab iman itu, saudara, akan memimpin kita untuk melihat mujizat-mujizat dari Tuhan. Ya, saudara, kiranya dengan renungan ini, saudara akan ngerti yang disebut hati-hati. Itu secara manusia kita ini sudah hati-hati. Tetapi secara rohani, hati-hati kita itu sampai di mana? Ya, hati-hati kita ini sampai di mana? Kesadaran dan kewaspadaan kita itu sampai di mana? Kecuali saudara memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan tahu arti-arti hati-hati atau sadar dan waspada yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, ya, kita telah mencapai suatu kehidupan rohani yang terus ditingkatkan. Itu satu-satunya yang paling penting, sehingga hidup kita selama di dunia yang penuh dengan macam-macam permasalahan itu, kita sadar di dalam Yesus ada kemenangan, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-9, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Di dalam Dia, dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Allah yang sudah menjelma menjadi manusia. Dia yang akan menolong kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa, minta Tuhan, ajarlah kami untuk berhati-hati dalam bentuk yang rohani, supaya keadaan rohani kami itu terus ditingkatkan. Kalau keadaan rohani kami terus ditingkatkan, menghadapi apapun juga kami tidak perlu takut. Mari kita berdoa. Tuhan, renungan yang singkat ini, tetapi padat dengan firman-Mu, biarlah ini menyentuh hati kami untuk mendorong kerinduan hati kami untuk mempunyai kehidupan, kesadaran, kewaspadaan, hati-hati
dalam kehidupan rohani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.